Roh Allah ada padaku, mengurapi aku, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk menghibur semua orang berkabung. Kristus telah menyelamatkan dan mengubah kita, dan Kristus telah memberi kita sebuah tujuan bekerja membangun kerajaan Allah. Kita ditetapkan untuk bekerja sebagai imam Allah. Saudara dipakai untuk ngerti firman, untuk memberitakan, untuk menguatkan. Saudara adalah imam-imam. Saudara harus mengerti hukum-hukum Allah. Berlomba-lombalah melayani di mana engkau bisa melayani. Kalau hari ini dibuka pintu saudara untuk melayani, lakukan itu. Karena ayat 6 ini, aku akan kirimkan itu, kau akan menikmati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Engkau kudus Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan.
Oleh sebab itu Bapa, kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hati kami Yesus. Kuduskan pikiran kami Bapa, agar kami seirama dengan Engkau. Terima kasih. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa Sorgawi, pagi hari yang penuh keberkatan ini membawa damai sejahtera bagi kami semua. Bapakku, urapi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu untuk memberitakan isi hati-Mu, dan ketika kami mendengar, biarlah firman-Mu merema dalam hidup kami merenungkan dan kami melakukan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada sesuatu yang baru atas kami. Dan itu mendapatkan berkat yang begitu luar biasa atas firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap kata-kata haleluya. Amin. Pagi hari ini saya rindu untuk mengupas tentang hidup yang berarti bagi orang lain. Ya, dalam kitab Yesaya 61. Ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua berkabung. Saudara lihat ya, yang pertama adalah roh Allah ada padaku. Ya, kalau saudara perhatikan, roh Allah ada pada kita semua. Perhatikan baik-baik bahwa roh Allah ada pada kita. Itu yang perlu direnungkan. Mau ibu, mau bapak, mau anak-anak, mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau pendeta, roh Allah ada padamu. Roh Allah ada padaku.
Lalu dikatakan, ia mengurapi aku. Saudara, ingat baik-baik bahwa saudara adalah orang-orang yang diurapi. Saudara sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dibaptis, artinya Roh Allah sudah menguasai hidup saudara, dan Roh Allah itu diam dalam diri saudara, dan saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, saya mau mempertegas bahwa ingat, saudara membawa predikat. Saudara membawa, kalau saudara lihat ya, manusia gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tapi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau Roh Allah ada dalam dirimu, ingat, ketika engkau dipanggil Tuhan, predikat ini tidak bisa lepas daripadamu. Oh, dia luar biasa. Dia betul-betul menyenangkan, dia dipakai Tuhan, dia memberikan solusi, dia selalu berdoa kepada kami. Dia adalah orang-orang yang membawa nama baik pekerjaan Roh Kudus. Tapi banyak orang mati sia-sia, banyak orang mati justru melukai hati Roh Kudus. Urapan itu harus dijaga dengan baik. Urapan itu seringkali kita tidak hargai, tidak hormati karena perilaku kita yang buruk, yang tidak baik. Dan kita bertahan di situ. Kita merasa kita percaya Yesus, tetapi kita sering jatuh bangun di dalam melakukan dosa. Seringkali kita melukai hati orang lain, padahal saudara ingat baik-baik, Roh Allah ada padaku, aku diurapi. Aku diurapi. Ya, dan di sini dikatakan ia mengutus aku, orang yang sudah mengerti kehendak Bapa, sudah mengerti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Ini saya mau bawa anak-anak SMP, SMA sampai orang tua mengerti dengan pelajaran hari ini. Ya, jadi saudara lihat di dalam diri saya ketika percaya Yesus. Di dalam diri saya ada Roh Allah, saya diurapi, setiap perkataan saya adalah perkataan diurapi. Ingat para orang tua, kalau engkau perkataanmu diurapi, tidak ada keluar kata-kata yang, nah tanda kutip, yang tidak sesuai dengan apa yang engkau diurapi. Ya, apakah saudara berkata, dasar kamu sandal jepit? Apakah kata-kata itu kata-kata diurapi? Ya mungkin. Ada yang lebih sakti lagi, kata-kata mutiara yang paling banyak lagi beken di kalangan anak-anak muda. Coba perhatikan, kalau saya berhadapan dengan orang tua, kalau saya berhadapan dengan teman, ingat, apakah kata-kata ini kata-kata yang tidak diurapi? Gosip, terus apa lagi ngomongin orang, apa lagi? Coba perhatikan, apakah kata-kataku itu kata diurapi? Nah, perhatikan. Ketika saudara mengerti, maka Tuhan akan mengutus kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Di dalam dirimu engkau sadar, ketika engkau masuk dalam dunia pendidikan, apapun tingkatanmu, maka ada pepatah dunia berkata, semakin berisi, semakin dia menunduk. Itu ibarat padi. Semakin berisi, coba lihat kalau padi. Ketika tidak ada berisi, dia tegak lurus. Ya. Tetapi kalau dia semakin berisi, artinya apa? Kalau saudara orang-orang yang diurapi, artinya saudara semakin merendahkan diri. Apalagi kalau kita masuk dalam dunia pendidikan. Ya, semakin tinggi di pendidikan seseorang, seharusnya dia tidak boleh sombong. Dia harus menghargai orang lain. Nah, ingat, Roh Allah ada padaku, mengurapi aku, mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Halo? Yang terdekat, suami, istri, anak, orang tua, apalagi teman-teman, sama pelayanan, jemaat. Coba, saya rindu supaya jemaat ini, tempat ini mempraktekkan bahwa biasakan itu menjadi habitmu
Seperti engkau makan 1 hari 3 kali, engkau mandi 1 hari 2 kali, mungkin 3 kali, tiap pagi mesti gosok gigi, harus minum setiap hari dalam sekian gelas, itu habitmu. Coba, jadilah habit kata-kata yang membangun. Ya, jangan gosip itu habitmu, itu enggak bagus. Ya, gosip ngomongin orang itu enggak bagus, itu habit yang bukan orang-orang yang diurapi. Ya, bisa terima kata-kata ini? Amin. Nah, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saudara, orang yang diurapi, Batsillai, di masa tuanya umur 80, dia memperhatikan Daud dalam kesengsaraan. Apakah saya, orang yang diurapi, menyampaikan kabar baik untuk kepada orang yang tinggi, yang kaya, yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa, tetapi orang yang sengsara, orang yang di bawah, apakah kita masih tetap menghargai dan menyampaikan kabar baik? Ya, supaya kita ini benar-benar dalam pelayanan itu ada kemurnian. Dan kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Merawat ini sulit. Merawat itu. Saudara lihat, kalau saudara melihat contohnya, ada namanya tanaman bonsai yang punya nilai tinggi, biasanya beringin atau cemara. Itu dibentuk setiap hari. Dibentuk mesti akarnya, batangnya, daunnya setiap hari. Sehingga beberapa tahun kemudian dia mempunyai nilai yang tinggi. Merawat ini adalah orang-orang yang sulit. Kita perhatikan satu kali, saudara kasih uang 50.000, 100.000, itu bukan merawat. Itu saudara simpati. Saudara peduli hanya hari itu. Tapi kata merawat, dia namanya ketekunan. Dia merawat itu artinya konsisten. Batsillai selama di pembuangan, dia perhatikan Daud sampai ayat itu dikatakan ketika Daud menyeberang, Batsillai juga diajak, tetapi dia katakan, sudahlah, biar anakku. Artinya apa? Dia pingin anaknya Kimham itu ikut juga merawat sang raja. Tetapi seringkali kita, ketika kita masuk di dalam menyenangkan Tuhan, anak-anak kita itu jauh dari Tuhan. Saya berharap di tempat ini, orang tua, anak-anak tetap menyenangkan hati Tuhan. Merawat orang yang remuk hati di tengah-tengah kesulitan. Buat mereka, buat jemaat, buat tetanggamu, buat musuhmu, ya, supaya dia mengalami sukacita itu bagaimana. Kalau kita sudah tidak suka, lihat remuk hati orang itu, kita sukacita, bahkan berlompat-lompat, bahkan bergirang-girang. Saudara bukan diurapi Roh Kudus. Mohon maaf kata, saudara diurapi setan. Kalau saudara memberikan kabar baik, orang sengsara, orang yang remuk hati, saudara ada di situ. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bukan hanya sekedar secara fisik ada di penjara. Tetapi banyak orang menderita tidak bisa lepas dari dosa. Ada yang namanya dosa, ya mungkin perzinahan. Ada yang mungkin dosa di dalam hal-hal keduniawian, hal-hal untuk terikat sampai dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa. Saudara hadir untuk membebaskan.
bukan berarti, kita sohib, kita berteman. Ketika saudara ada di dalam bergaul dengan kalangan penjudi, lalu saudara ada di situ, ingat baik-baik, hari ini Kapolri kita luar biasa, sedang dicari, diberantas. Jangan anak-anak Tuhan yang diurapi duduk semeja. Amin. Artinya apa? Orang tawanan itu orang yang terbelenggu. Saudara hadir di situ, doakan. Jangan diomongin, jangan dijauhin. Ini saya tidak berkata-kata di dalam hal, ini kan untuk pelayan, ini kan untuk hamba Tuhan. Tidak, semua kita adalah hamba Allah di sini. Cuma jabatan berbeda, saya gembala, pendeta. Tapi saudara adalah hamba-hambanya Tuhan. Sama seperti Batsilai. Batsilai itu dia hanya kalangan biasa, tapi dia bisa melakukan untuk menyenangkan raja. Saudara juga demikian. Anak-anak muda di lingkunganmu, coba belajar berkata-kata yang enak. Ada yang anak-anak muda sampai saat ini di bangku sekolah SMP, SMA, ada kata-kata yang kata-kata mutiara, sumpah serapah, ada begitu. Ya, tolong kalau sampai di rumah juga seperti begitu, maki-maki orang tua. Orang tua maki-maki anak. Halo. Kalau sampai masih itu terjadi, saudara lihat, kapan saudara mau dipakai untuk membebaskan orang dalam kesulitan? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk menghibur semua orang berkabung. Orang berkabung itu bukan sekedar kematian. Tetapi orang berkabung itu orang yang betul-betul hidup di dalam kesulitan. Ya, ini biasanya orang-orang berkabung ini kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang yang ditinggalkan suami. Ya, dia hidup dalam kesedihan. Saudara harus kuatkan, jangan diomongin. Ya, menghibur semua orang berkabung, orang yang berduka, orang yang dalam kebangkrutan. Saudara hadir di situ untuk mendoakan. Itu dia. Halo, kita ini orang-orang diurapi. Saya mau bawa tempat ini jemaat naik dalam sebuah level bahwa hidup kita bukan sekedar mendengar firman, tetapi hidup kita berarti bagi orang lain. Dan di sini dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan kepala mereka ganti abu. Orang dalam ganti abu itu kan, kalau di dalam itu orang yang sudah orang kalau ganti abu di dalam kepala, di atas kepalanya itu dia taburin abu, artinya dia sudah tidak berharga, dia sudah tidak mampu, sudah tidak bisa lagi, dia mengalami sebuah penderitaan yang amat sangat. Cobalah hadir, ganti perhiasan ini, artinya coba belajar dalam diri kita itu. Bagaimana supaya mengobati hati orang. Bagaimana supaya spiritnya bangun kembali, bangkit kembali. Di tempat ini enggak ada tembok A, tembok B. Saya ada di tembok A, Bapak Ibu yang lain tembok di B. Ada pembedaan-pembedaan. Tidak ada, tidak boleh. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jangan merasa diri saya yang paling diurapi. Saya paling ngerti firman. Saudara lihat, ayat ini mengajarkan, kalau ada jemaat sampai hari ini dipakai lebih daripada kami, puji Tuhan. Kita akan maksimalkan di tempat ini. Saudara akan dipakai Tuhan untuk lebih. Bukan persaingan. Bukan berarti kalau kita lihat ada kebanyakan orang, tapi bukan di sini tempatnya. Kebanyakan orang, kalau merasa dia dipakai, dihargai, dia merasa menjadi pimpinan A, B, C, D. Maka saya harus dengar, saudara lihat. Seorang pemimpin yang baik,
Guru yang terbaik adalah murid-muridnya menjadi pintar, cerdas, lebih daripada dia. Seorang gembala yang baik adalah, saya rindu anak-anak rohani harus bisa lebih daripada kami gembala. Makanya saya anjurkan, beberapa saya monitor anak-anak, bagaimana pekerjaannya, bagaimana dunia pendidikannya. Saya monitor, saya mentor terus mereka, supaya mereka harus lebih daripada kita. Minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Cobalah, ayat-ayat ini aplikasi. Kita rindu supaya jadi Batsilai. Kita rindu ketika kita menjadi Batsilai, Kimham diberkati. Anak-anak kita diberkati. Tapi bagaimana cara kita diberkati? Maka cara-caranya seperti dalam Yesaya 61 ini. Lakukan buat orang lain. Jangan lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kalau orang susah, kalau orang dalam kesulitan, bisakah engkau menyenangkan hati orang? Nyanyianmu bagaimana? Halo? Apa nyanyian? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Coba lihat. Nyanyikan puji-pujian artinya bangun spirit orang itu supaya dia berglori, supaya dia sukacita. Jangan nyanyian-nyanyian. Ya, nyanyian-nyanyian yang ya mengutuklah, membicarakanlah. Terus tidak membangun, terus apalagi justru menjatuhkan, justru kita menjauhkan. Pujian-pujian pengagungan, ini pujian, coba lihat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Coba, bangun semangat mereka. Bukan hanya di pertemuan komsel. Kalau komsel saudara itu kan seperti saudara mengutip firman hari Minggu, saudara bagikan seputar itu hanya 1 minggu 1 kali. Tapi lakukan setiap hari di tengah-tengah komunitasmu. Rindu anak-anakmu diberkati? Rindu? Ini aplikasinya. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Saudara lihat. Yesaya 61, Yesaya memberi kita 2 gambar supaya kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yesaya 61 ayat 4. Yesaya 61 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara lihat, di dalam tesis saya kedua, saya rindu untuk bukan sekedar, kalau dalam skripsi saya itu kan gereja lokal. Ya. Tetapi di dalam tesis ini saya ingin membagi berkat gereja-gereja yang ada di kota Bali ini. Jadi bagaimana untuk mengaplikasikan kesulitan-kesulitan, bagaimana untuk mengaplikasikan persoalan-persoalan mereka yang apa yang sudah kita pelajari di sini, bahkan ada goal settingnya, ada dampaknya, ada perubahannya. Dan kami rindu apa yang terjadi di sini untuk kami bagikan kepada teman-teman sepelayanan khususnya di kota Bali. Kami rindu. Maka di dalam ayat ini yang pertama adalah kami adalah membangun. Coba katakan, saya adalah orang yang membangun. Saya adalah orang yang membangun. Pelayanan di tempat ini adalah pelayanan yang membangun.
Rumah tangga saya adalah rumah tangga yang membangun. Kata membangun ini dia tidak merusak. Kata membangun ini dia memperbaiki. Kata membangun ini dia memotivasi, menolong. Kita dalam ruang lingkup kecil, pribadi dalam rumah tangga. Maka kita membangun apa buat anak-anak kita? Membangun apa buat pekerjaan kita? Naik dalam level, dalam sebuah pelayanan. Apa yang harus kita bangun? Bukan hanya gereja lokal di sini. Mari kita berarti bagi gereja lokal yang lain. Kalau saudara mau melihat peristiwa besar, saudara mau diutus berikan kabar baik, bukan hanya untuk sendiri. Ya, saudara lihat, kata kami adalah membangun di dalam ayat ini adalah, perhatikan, kita digambarkan sebagai pembangun dan kita digambarkan sedang memulihkan kerajaan dunia. Kalau saudara masih tersinggung, bagaimana saudara membangun orang yang di dalam ketersinggungan? Kalau saudara pemarah, bagaimana saudara mendamaikan orang supaya tidak marah orang lain? Kalau dalam rumah tangga saudara, antara anak orang tua, di situ berantem minta ampun, bagaimana saudara membangun? Kalau sampai hari ini saudara masih bohong, ada istri bohong suami, suami bohong istri, ada anak-anak bohongin orang tua. Bagaimana saudara mau diutus untuk memulihkan orang lain, keluarga lain? Ingat, Kristus telah memberi kita status dan nama baru agar kita dapat memasuki aktivitas baru ketika saudara dibaptis. Maka saudara berpindah dari lama menuju yang baru, kelahiran baru. Tetapi tetap enggak baru-baru. Kita digambarkan sedang memulihkan yang rusak. Kalau saudara dipakai dalam hal ini, maka gereja ini akan penuh. Tapi kalau saudara terus merusak satu sama lain, nanti orang tidak akan nyaman ke sini. Karena pribadi kita bukan membangun, tapi merusak. Pribadi kita bukan menguatkan, tetapi membicarakan. Maka jangan heran, satu persatu di tempat lain, tapi tidak di sini. Ya, mereka tidak nyaman untuk ke gereja. Karena ada A, karena ada B, karena ada C. Betul ya? Angguk-angguk. Ya, praktekkan. Praktekkan. Stop bicarakan orang. Bangun dia. Bila perlu doakan. Makanya setiap Rabu Kamis, setiap Kamis kita berdoa. Kalau Jumat kita berdoa untuk hari Minggu. Tapi Kamis kita berdoa pribadi, lepas pribadi kita doakan. Artinya kita juga berpikir, kata kita digambarkan sedang memulihkan yang rusak. Artinya kita juga berpikir tentang satu, bagaimana kita memiliki ide untuk mengubah pandangan dunia kita. Ada banyak anak-anak Tuhan, dunia pandangannya game. Halo, para pemimpin anak muda. Bagaimana mengubah pandangan dunia mereka untuk memberitakan kabar baik. Bisa? Ayo, para pengusaha-pengusaha muda. Ini ada beberapa pengusaha muda yang istilahnya masih kepala 4. Bagaimana pandanganmu untuk mementor adik-adikmu yang di bawahmu untuk bisa mereka melakukan seperti yang saya alami?
karyawan. Oke, masuk ke karyawan. Bagaimana karyawan-karyawanmu? Engkau ubah cara pandangan mereka dengan pandangan kejujuran menurut pandangan kekristenan. Bagaimana pandanganmu ketika engkau sibuk bekerja, engkau tetap juga mengutamakan Tuhan. Bagaimana engkau mengubah itu bagi orang lain? Saudara tidak akan bisa mengubah hidup orang lain kalau saudara sendiri tidak bisa berubah. Saudara lebih mengutamakan yang lain daripada mengutamakan Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain aku akan tambahkan. Itu pandangan sorgawi. Saya rindu supaya saudara bagaimana kita memiliki ide untuk mengubah pandangan dunia kita. Artinya, pandangan dunia berkata, pandangan dunia ya, nabung sedikit demi sedikit itu menjadi bukit. Betul nggak? Itu pandangan dunia kan? Hemat pangkal. Pandangan firman tidak seperti itu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Itu pandangan sorga. Itu harus kita ubah. Ada banyak pandangan dunia. Contoh pergaulan anak-anak muda. Kamu katrok kalau tidak bergaul seperti saya. Itu pandangan dunia. Ayo kamu enggak gaul. Ini loh gaul ini. Anak apa? Anak menteng, umpama begitu. Atau anak apalah gitu ya. Ini anak kota. Kamu kayak begitu, aduh jadul. Itu pandangan dunia. Tapi pandangan sorga. Saudara lihat, saya diurapi, roh Tuhan ada pada saya diurapi, saya diutus untuk memberi kabar yang baik kepada orang. Itu pandangan sorga. Ya, betul? Ambil sedikit, enggak apa-apa, enggak ditahu. Ayo, enggak apa-apa. Besok lagi, sedikit demi sedikit supaya di rumah jadi bukit. Itu pandangan dunia, tapi pandangan sorga berlakulah jujur. Betul? Berlaku jujur, ini bukan punya saya. Jangan. Enggak apa-apa. Pak pendeta nggak tahu. Ya, kita kan punya bahasa pergaulan. Apa bahasa pergaulan? Maki-maki itu biasa. Nanti kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi kalau di rumah, keluar kata-kata mutiaranya. Ya, ada kata-kata anjing babi lah engkau, kan semua begitu. Coba, masih ada kata-kata begitu? Itu kan tren itu kata-kata dunia. Tapi bagaimana kita orang yang diurapi mengubah perkataan dunia itu. Perkataan yang kurang memberkati. Pagi hari ini saya diberkati Tuhan. Apa diberkati Tuhan? Waktu saya berdoa buat mama rame pekerjaannya. Ternyata ketika siang saya lihat mama banyak orderan. Itu pandangan sorga. Waktu saya berdoa Papa itu kasih saya berdoa supaya Papa diberkati, ternyata tidak. Kenapa? Bukan sekedar Papa diberkati, tapi saya juga diberkati dari dompet Papa. Nah itu. Mari kita ubah mindset kita dengan kata-kata yang saya susah, saya rugi, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya miskin, saya bodoh. Itu dunia ngomong. Saya sakit, coba lihat. Saya berhasil, saya sembuh, saya sehat. Ya, mari kita mengubah pandangan dunia. Ya, nah, saudara lihat. Kedua, bagaimana kita memandang diri kita sendiri di dunia ini? Bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Ya, coba pandang dirimu sendiri itu adalah pandangan yang saya berarti, saya berharga, saya pintar, saya percaya hari ini saya diberkati. Coba perkataan gitu. Dulu bapak saya begini, dulu ibu saya begini, jangan-jangan saya begini juga. Saudara lihat, segala kutuk-kutuk sudah dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, coba
Saudara melihat di dalam sebuah pertanyaan demi pertanyaan. Kalau kita menjumpai yang namanya untuk membuat kita menulis atau kita menemukan sebuah kasus, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Coba lihat. Saudara lihat sekarang dalam sebuah rumah tangga, kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya bodoh? Kenapa anak saya kok tidak dengar? Saudara pelajari itu. Kenapa? Oh, rupa-rupanya. Saudara konekkan dengan sorga. Rupa-rupanya saya kurang berdoa buat anak-anak saya. Coba cek. Ketika anakmu salah jalan, bagaimana orang tua doanya? Jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan. Tetapi kita lihat di sini, ternyata saya kurang membentengi anak-anak saya. Supaya apa? Kita melihat diri kita sendiri dulu, jangan melihat orang lain. Anak saya nakal karena dia. Anak saya rugi karena dia ngomong begini, sehingga orang nggak beli. Itu kan saudara selalu memandang orang lain. Coba pandang diri sini. Ya, nah saudara lihat, Kristus telah menyelamatkan dan mengubah kita, dan Kristus telah memberi kita sebuah tujuan bekerja membangun kerajaan Allah. Saya rindu supaya sekedar bukan saudara saja masuk surga, tapi masih banyak orang-orang di sekitar saudara yang butuh pertolongan. Artinya ketika dia sakit, saya rindu saudara ada di situ. Saya pernah ngomong sama saudara, ketika ada orang yang saudara kenal sakit di rumah sakit, ya, halo, sesibuk-sibuknya kita, datanglah doakan dia. Saudara kan membangun, memperbaiki, menghibur, di mana saudara ada. Kalau hari ini saya sebagai gembala hanya jago, ingat, hanya jago beritakan firman, tapi saya tidak memperhatikan jemaat, sama halnya saya istilahnya membodohi diri sendiri. Orang yang pintar adalah orang yang ngerti firman dan melakukan firman. Saya rindu supaya saudara mempunyai sebuah tujuan hidup. Anak-anak muda, kumpulkan. Apa persoalan A, B, C, D? Kami selalu mendengar apa persoalan mereka. Ketika kami bawa doa, bukan sekedar kami doa, tapi kami juga panggil mereka. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Maka hidup saya berarti bagi jemaat. Pertanyaannya sekarang, kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemusik, ya, pelayan Tuhan itu pemusik, singer, WL, aser, pendoa. Coba tanya dirimu sendiri, sampai hari ini, adakah saya berarti bagi orang lain? Adakah rumah tangga yang temboknya rusak saya perbaiki? Adakah saya menghibur saat dia berkabung? Adakah saya menggantikan kepala yang jadi yang berabu, saya gantikan dengan istilahnya perhiasan, ganti mahkota? Coba. Atau saudara sibuk dengan diri saudara sendiri? Saya sendiri masih bangun bimbing anak saya, boro-boro mau ngurus orang lain. Dua, tadi yang pertama, kami adalah pelayan Tuhan. Kata pelayan Tuhan ini gambar kedua adalah menyoroti peran melayani lebih jauh lagi. Coba tolong ayat 61, ayat yang ke-5. Yesaya 61 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing
akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Saudara lihat, ada sebuah konsep ekonomi di sini. Ada sebuah konsep yang berkata begini, ketika kita lihat bahwa gambar kedua ini menyoroti Yesaya 61 ayat 5, hukum Musa, para imam dibebaskan dari bekerja di ladang. Dari suku Lewi bekerja setiap hari dalam pelayanan kepada Allah. Ini konsep keimaman menurut hukum Musa. Khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Makanya para hamba-hamba Allah disarankan alangkah baiknya dia fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara perhatikan, inilah yang sekarang sedang digambarkan tentang kita sebagai pengikut Kristus. Yesaya 61 ini adalah gambaran Mesias yang akan datang. Dan Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan dia Allah sendiri. Ketika dia datang tidak cukup hanya sekedar kelahiran dan mati di kayu salib. Dia meneruskan misinya. Makanya amanat agung yang disampaikan di dalam apa yang dikutip dalam kitab Yesaya 61 ini, kita harus menjalankan konsep ini. Tetapi saudara jangan berkata begini, itu tugas hamba Allah, itu tugas pendeta. Tidak semerta-merta. Saudara ditunjuk sebagai pengurus, kita ditetapkan untuk bekerja sebagai imam Allah. Rumah tangga adalah kepala, siapa kepalanya? Apakah suami menjadi imam? Iya. Banyak suami tidak jadi imam. Kalau saudara sudah berkeluarga atau sudah tidak ada suami, siapa imamnya? Anda, ibu sebagai imam bagi anak-anak. Kalau saya belum berkeluarga bagaimana? Maka saya sebagai imam di tengah adik-adik saya. Imam. Dia bekerja sebagai imam Allah, mempunyai tujuan adalah orang luar seharusnya berbicara tentang kita sebagai pelayan Tuhan. Seharusnya di tengah-tengah pekerjaanmu, kita ini imam. Tetapi sering kita ini dibicarakan orang yang tidak baik. Coba perhatikan, kalau saudara punya pekerjaan di lingkungan pekerjaan, apakah saudara menjadi imam penyampai kabar baik? Atau saudara lihat, coba lihat tuh. Coba lihat kelakuannya, coba lihat itu karakternya, coba lihat itu. Coba lihat, tidak menjadi contoh yang baik. Kita ditetapkan, jadi kalau sudah sampai level begitu, saudara akan naik level. Justru banyak orang datang, dia bekerja kepadamu, ini naik level. Tapi sering kali kita jadinya apa? Enggak berdaya seperti Kimham. Coba lihat Batsillai, dia punya orang-orang yang luar biasa untuk menolong. Ada kasur, ambilkan untuk Raja Daud. Ada apa? Ada bawang-bawang sini, ada kacang-kacang sini. Ini untuk Raja Daud. Ada banyak orang-orang di sekitarnya dia untuk menolong Batsillai menjadi orang yang berpengaruh. Saudara, saudara rindu diberkati. Saudara harus naik level. Tapi hari-hari ini saudara kerja banting tulang. Bahkan di situ seperti tanah yang berduri, semak duri kata Kejadian. Saudara berpeluh keringat. Kenapa? Karena saudara belum masuk dalam level ini. Saudara masih mementingkan diri sendiri. Coba belajar dengan ini. Saudara lihat ya, saudara perhatikan. Kami melihat tembok-tembok yang runtuh secara rohani dari orang-orang dan imam akan membawa mereka pengetahuan tentang Tuhan. Ketika saudara ngerti firman, ya, ketika saudara ngerti firman, saudara perhatikan. Sebelum saya masuk sini, tolong baca ayat ke-6. 6, tolong baca ke-6. Yesaya 61 ayat ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kita tidak pernah terjadi. Dan jemaat hari ini ada yang belum terjadi seperti ini. Karena dia tidak mengerti konsep Tuhan. Ketika dia diberkati, dia untuk dirinya sendiri. Ketika dia dalam kesulitan, dia tidak pernah membangun. Saudara lihat.
Kalau saudara mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, coba belajar dari awal tadi. Roh Allah ada padaku, aku diurapi, aku diutus memberikan kabar baik. Itu ayat 1 dan 2. Maka ayat 6 terjadi bagi kita. Ini yang membuat kenapa saudara jatuh bangun, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan. Kenapa? Karena konsepmu tidak ngerti konsep Tuhan. Saudara berpikir menabung sedikit demi sedikit menjadi bukit, hemat pangkal kaya. Itu konsep dunia. Tapi kalau konsep 61 ini, saudara dibawa untuk apa? Berarti, tetapi sang raja akan bertanggung jawab kepada setiap apa yang kau kerjakan, setiap apa yang kau lakukan. Di ayat ke-5, coba lihat. Orang-orang luar itu bukan saudara, akan melayani saudara sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing, orang-orang yang saudara tidak mengerti, bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Orang akan memberkati hidup saudara. Karena saudara tidak ngerti konsep sorga, maka saudara banting tulang. Dan sampai hari ini, hidup kami diberkati. Kami lewi-lewi yang tidak bekerja, tapi ayat ini tanggung jawab betul Tuhan. Tuhan tanggung jawab. Makanya orang yang melayani akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pikir melayani itu sepele, tidak ada artinya. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara boleh cek, apakah sampai hari ini kami khotbah tidak pakai baju karena tidak punya baju? Hari Minggu perjamuan tidak pakai jas, apakah karena tidak punya jas? Hal yang terkecil, bensin sekalipun, diperhatikan Tuhan. Tidak usah ngomong makan minum. Pasti hidup semua manusia di muka bumi ini. Tetapi hal-hal yang lain, saudara lihat, membawa mereka pengetahuan Tuhan, membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara ngerti konsep ini, hidup saudara, ketika saudara ngerti firman, dan dimanapun saudara membagikan firman, mendoakan orang lain, membangun orang lain, membangun tembok yang runtuh. Maka saya katakan ketika kita berpikir tentang peran para imam dalam sejarah Israel, kita dapat melihat gambarannya dengan jelas. Tujuan imamat adalah untuk melayani Allah dan melayani umat Israel. Para imam berfungsi antara Tuhan dan umat. Saudara dipakai untuk ngerti firman, untuk memberitakan, untuk menguatkan. Para imam harus mengetahui, ingat, saudara adalah imam-imam. Saudara harus mengerti hukum-hukum Allah dan mengajarkan kepada orang lain. Jangan saudara ngerti firman, dengar firman sudah 7 tahun di tempat ini pengajaran, masih saja ngomongin orang. Masih tersinggung. Masih buat dosa. Masih tidak mengerti konsep Tuhan. Kapan saudara menikmati kebaikan Tuhan dari bangsa-bangsa? Sampai hari ini, pelayanan tempat sini, apakah Arab itu bukan bangsa lain? Halo? Kita bukan bicara tentang hal-hal itu, tapi saya mau buka pikiran kita. Apakah berkat dari Arab, dari mana lagi? Dari Malaysia, dari Turki, dari mana lagi? Dari Timur Leste, dari mana lagi? Dari Papua, dari mana lagi? Dari bangsa-bangsa yang lain? Apakah itu bukan berkat bangsa? Dia memberkati pelayanan di sini. Kenapa? Karena kita ngerti konsepnya Tuhan. Dampak dari orang yang melayani Tuhan yang tadi di ayat ke-6. Itu dampak melayani.
Cobalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain aku akan tambahkan. Berlomba-lombalah melayani, di mana engkau bisa melayani. Kalau hari ini dibuka pintu saudara untuk melayani, lakukan itu. Karena ayat 6 ini, aku akan kirimkan itu, kau akan menikmati. Coba cek anak-anak saudara, cek keluarga saudara. Siapa yang hari ini belum diberkati Tuhan? Rata-rata di dalam penyelesaian kasus saya, kasus dalam penelitian saya, jemaat GPI Yehuda diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan Pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapakku Memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, oh, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, oh, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku Pulihkan
inilah kerinduan kami Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga. Pulihkan anak-anak muda. Biarlah di rumah tangga mereka terjadi, dinyatakan di bumi seperti di sorga, di rumah tangga seperti di sorga. Yes, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga, biar kerajaanmu di bumi seperti di surga. Rababala rabaya. Innala ramasya. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Oh, pulihkan kami Bapa. Biarlah damai sejahtera itu terjadi dalam setiap rumah tangga. Dipulihkan setiap rumah tangga. Hati yang keras Engkau lembutkan. Hati-hati yang memberontak dipulihkan. Yang luka, yang sakit disembuhkan. Obati setiap hati kami Tuhan. Karena dalam hati kami terpancar kehidupan. Kami mau dipulihkan setiap anak-anak muda, setiap remaja, setiap orang tua, setiap rumah tangga. Dan di dalam pelayanan ini, biarlah Engkau yang memulihkan kami. Roh Allah dalam diri kami orang yang diurapi, kami mau diutus untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Ketika kami dipulihkan, inilah hati kami Tuhan. Hati kami rindu di dalam rumah tangga kami terjadi di bumi seperti di sorga. Kami rindu setiap anak-anak kami, setiap orang tua dipulihkan. Terjadi pemulihan, terjadi di pelayanan ini. Yes Tuhan, haleluya, amin. Seperti
mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan mengerti tentang isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Agar kami Tuhan melakukan Tuhan apa yang menjadi kesukaan-Mu. Siang hari ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat, bahkan pewahyuan turun atasnya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi pegangan buat kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah generasi Tuhan, generasi yang dipulihkan. Kami yakin dan percaya Bapak, kami generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Tuhan yang menuntun setiap jalan kehidupan kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, kami memuji. Kami bersyukur buat ibadah pagi ini dan semua terlaksana oleh karena Tuhan. Roh Kudus kuasai kami, Roh-Mu ada pada kami diurapi mulai dari hari ini sampai sepanjang hidup kami. Kami berjumpa dengan Engkau, tetap pengurapan itu terjadi. Utuslah kami Tuhan, utuslah kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kabar baik bagi tembok-tembok yang runtuh, bagi orang yang berkabung, orang yang dalam kesulitan. Kami Tuhan untuk memberikan kesegaran, untuk Tuhan melakukan puji-pujian, menghibur, menguatkan, mendoakan. Kami siap menjadi alat-Mu. Ketika kami siap Tuhan melakukan apa kehendak-Mu, maka kehidupan kami diberkati Tuhan. Damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil, dan setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah damai sejahtera dan sukacitamu, diberkatilah engkau di bumi, dan diberkatilah engkau bersama-sama dengan Dia nantinya di sorga sana. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dalam ibadah ini, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.